Berkumpulnya kita kali ini adalah muqaddimah, pembukaan. Allah kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur yang tidak terhingga hari ini kita masih Allah berikan untuk bersama-sama hadir pada halaqah pertemuan kajian kali ini. Mudah-mudahan ada sasirin sabenyerin yang bisa kita ambil untuk kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Syukur yang tidak terhingga Allah menjadikan kita menjadi makhluk yang bernama manusia dan tinggal di bumi. Coba kalau seandainya kita tinggal di langit, menjadi makhluk langit. Teka bayang Pak, rehena alam dunia, alam orang jadi makhluk langit Pak. Terbutuh makan, terbutuh minum, terbutuh kulineran, terbutuh tema lamun lebaran. Tahun kemarin kan sargamna pakai tema. Warna naon teh Pak? Sage. Warna sage. Tahun kemarin saragam keluarga warna sage. Duka ayeuna warna naon tah? Warna koneng lain. Aya koneng emas, aya koneng tai Pak. Ya, apa warna burung naon? Burung gading apa burung batak? Apa burung hate? Pakai tema seragam juga ketika lebaran. Jadi rame alam dunia apa? Aya Grab, aya online, aya hutang online. Jadi rame alam dunia apa? Kenapa? Karena kita manusia yang mengisinya, bukan malaikat. Coba kalau malaikat yang mengisinya, warung rehe Pak, nggak ada Indomaret, nggak ada Alfamart, nggak ada Alfamidi. Oh tempatnya hutang daya Pak. Tapi karena kita manusia yang mengisinya, jadi ramai alam dunia. Bersyukur Allah jadikan kita menjadi manusia yang hidupnya di muka bumi ini, tidak hidup di alam langit. Bersyukur Allah jadikan kita menjadi makhluk yang bernama manusia, tidak menjadi makhluk yang terbang ke sana ke sini, jadi makhluk awang-awang. Coba kalau Allah jadikan kita menjadi burung Pak, malaku kulkas Pak. Karena burung ketika berangkat dari rumahnya, sarangnya temboloknya kosong, pulang temboloknya terisi. Nggak butuh pengawet makanan, nggak butuh kulkas supaya dingin, supaya awet, nggak butuh burung apa. Atau lamun burung pakai kulkas, sayangnya letik, simpen di mana tuh kulkas. Kita mah kulkas macam-macam, ada 2 pintu, 3 pintu, 4 pintu, 5 pintu. Luhurana pakai pantau rumah kulkas. Dan rusak ya kulkasnya orang pantauan di mana-mana. Bersyukur Allah jadikan kita jadi manusia, makhluk yang tinggal di bumi ya Allah Subhanahu wa taala, tidak tinggal di dasar dan di dalam tanah. Coba kalau seandainya kita Allah jadikan jadi makhluk kaki 1000 Pak, terlambat ke sekolahan Pak, maka sepatu hiji-hiji atau sampai anak-anak lambat ke masjid terlambat, pulang ke masjid terlambat, dan maka sandal hiji-hiji atau 1000 kakina. Bayangkan di talian di sepatu nanti. Beruntung Allah jadikan kita jadi manusia yang punya 2 kaki. Ternyata semakin banyak kakinya Pak, semakin lambat berangkat Pak. Kaki 1000 nggak cepat larinya. Kaki 5 kena razia, nggak cepat larinya. Kena razia terus kaki 5 mah. Dah kakinya 5 Pak. Beruntung Allah jadikan kita jadi manusia yang punya 2 kaki, punya kehidupan. Beruntung Allah tidak jadikan kita jadi makhluk yang tinggal di dasar lautan, tidak kena oksigen, tidak bisa melihat bintang, tidak bisa melihat pemandangan. Allah jadikan kita jadi manusia yang tinggal di bumi miliknya Allah ini. Bersyukur Allah jadikan kita manusia. Syukur yang tidak terhingga Allah masih menitipkan kepada kita iman, Islam, hidayah dan taufik. Karena banyak orang yang Allah berikan kehidupan seperti kita, tetapi Allah tidak titipkan keimanan, keislaman, tauhid, keimanan dan kehidayahan. Tidak Allah titipkan itu. Maka bersyukur kalau kita masih berada di pengajian seperti ini. Ini dalam rangka menjaga, memelihara, memprotek iman yang kita miliki, menjaga, memelihara, meneruskan dan melestarikan tauhid yang Allah titipkan kepada kita, menjaga, memelihara hidayah yang Allah titipkan kepada kita. Bahkan kita minta setiap kali sholat, kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Tamassak, kita mesti berpegang teguh terhadap hidayah yang Allah berikan kepada kita sebagai amanah. Tauhid mana amanah Pak. Allah titipkan lewat semua manusia yang lahir ke alam dunia punya tauhid yang sama pada mulanya. Oleh karenanya bersyukur kita Allah berikan kesempatan untuk hadir pada kajian kali ini dalam rangka menjaga dan memelihara tauhid itu.
Karena sekarang Pak, tantangan tauhid sangat luar biasa Pak. Sekarang ini orang bisa berubah keyakinan itu bukan karena rombongan, tapi karena pribadi, impersonal pindah keyakinan itu. Jika buka HP, lihat konten-konten tertentu itu bisa pindah keyakinan sekarang. Kalau dulu kan pindah keyakinan kan rombongan Pak, dengan proses dakwah, proses agitasi, proses pendekatan, proses pembagian sembako, orang berpindah keyakinan secara formal. Sekarang enggak Pak, orang pindah keyakinan sekarang tidak terasa Pak. Ketika buka HP, lihat konten tertentu, dia kemudian meyakini konten itu sebagai sebuah kebenaran, itu bisa berpindah keyakinan. Dulu enggak Pak, rombongan berpindah keyakinan itu dan status formalnya berganti dari Islam jadi agama lain. Sekarang enggak perlu status formal Pak, yang penting pemikiran berubahnya. Ada sebuah kampung Pak, itu berpindah keyakinan rombongan Pak, kampung ini. Ini rahasia, inisialnya Cianjur. Bisa ayah orang Cianjur hapunten. Ya rahasia, tapi inisialnya Cianjur. Parlega Cianjur mah ayat 37 kecamatan. 47 kecamatan. Ini sekampung Pak pindah keyakinan. Tidak hanya yakin yang berpindah, tapi juga nama berubah. Asalnya Bioda jadi Deborah, nama-nama baptis masukin. Asalnya Ici jadi Elizabeth, asal Mimin jadi Margaret. Berubah namanya. Dulu rombongan berpindah keyakinan, sekarang enggak. Impersonal, pribadi pindah keyakinan. Kenapa? Tinggal buka HP, lihat konten tertentu, meyakini itu sebagai sebuah kebenaran padahal salah. Itu jadi persoalan. Makanya bersyukur kita masih menjaga iman Islam ini, menjaga tauhid ini, menjaga hidayah ini, menjaga taufik ini. Saya beberapa bulan yang lalu kedatangan sahabat Pak. Orangnya dehef, pokoknya uang banyak berlipat, mobil mewah mengkilat, rumah bagus bertingkat, istri cantik memikat, bahkan sampai 4 menang Pak. Ya. Waduh aneh. Wanita di luar orang mah Pak, di imam tuh wanita deui. Ngeluk deui di imam. Datang ke rumah Pak, mengeluhkan terhadap kondisi keluarganya. Dia punya anak cuma 2 Pak. Jadi kadang-kadang kita tuh suka melihat anomali kehidupan. Ada jelema susah, budakna loba. Ada orang kaya, budakna saeutik. Kadang-kadang kan. Orang kaya anak cuma 1, orang kaya anak cuma 2. Harta, tahta, permata, wanita, onta, toyota, kuota, kekurangan manehna. Biar anakna saeutik. Tapi nu susah hidupna, anakna loba. Susah hidupna. Bapak saya anaknya 13 Pak. Ibu saya yang melahirin, bukan bapak saya. 13 anaknya Pak. Dan tuh rumah cuma 1 kamar. Rumahnya nggak pakai pintu, cuma pakai hordeng doang. Ya kalau ada angin tuh angin ngagelebuk ke rumah, hordeng kaluhur, angin masuk, tiris nyampak, ampere naik, kahayang nyedek. Anu aya pimpin pamajikan deui, jadi deui. Hiburan nggak ada, TV nggak punya, radio nggak ada, HP apalagi belum musim waktu itu. Akhirnya jadi deui Pak, 13 Pak. Hidup semua. Alhamdulillah. Rumah cuma 1 kamar. Ya, lemari geus dengdeng, kakinya udah nggak ada sebelah, langsung bablas ke dapur. Kita kadang-kadang melihat anomali itu, ya. Tapi itulah maha adilnya Allah, Pak. Di situ maha adilnya Allah. Orang miskin itu kaya dengan anaknya. Nah, dia mengeluhkan keluarganya, Pak. Dia punya anak, itu sekolahnya di sekolah Islam, dari mulai TK, SD, SMP, SMA di pesantren. Kuliah masuk jurusan arsitektur dan sambil bekerja karena ayahnya punya perusahaan supaya bisa melanjutkan ketika ayahnya sudah pensiun, anaknya meneruskan perusahaannya. Kuliah di arsitektur itu anak sudah mulai melepas jilbabnya yang dia kenakan sejak TK. Dia lepas jilbabnya ketika kuliah arsitektur. Kemudian dibuatkan rumah, dibelikan rumah di komplek elit, sehingga kemudian pengawasan orang tua menjadi sangat longgar. Dibelikan rumah di situ, dia tinggal sendiri di situ, berpisah dengan orang tuanya. Setiap kali
ayahnya datang ke komplek itu buat nengok anaknya, itu satpam selalu bilang, bulan pertama masih aman, bulan kedua masih aman, bulan ketiga masih aman, keempat masih aman, bulan keenam muncul persoalan. Kata satpam, Pak, laporan di satpam, Pak, si Neng kayaknya udah beda sekarang. Kenapa? Suka ada laki-laki yang nginep di rumahnya. Suka ada laki-laki yang nginep di rumah si Neng, padahal belum menikah. Ya, satpam nggak berani nangkep sama perempuan sama rumah yang ada kehidupan begitu. Kenapa? Khawatir nggak dikasih kopi sama rokok. Dibiarkan, cuma laporan ke bapaknya. Bapaknya sudah mulai tidak nyaman, tapi membiarkan. Bulan kedua, bulan ke-7, ke-8, ke-9 datang lagi ke situ. Pak, si Neng kayaknya sudah mulai berubah lagi. Kesehatan laporannya. Kenapa emang? Laki-laki itu terkadang tiap malam nginep di situ. Ada kekhawatiran luar biasa orang tuanya. Kemudian karena khawatir, setahun tinggal di situ, dipindahkan lagi anaknya ke rumahnya. Ya. Dibuatkan kamar luas dan berbagai fasilitas disiapin sama bapaknya. Ibunya tidak lupa di kamar itu menitipkan sajadah dan mukena. Bulan pertama tidak mulai curiga tuh orang tuanya. Bulan kedua mulai curiga, karena setiap hari Ahad anaknya berangkat keluar dan tidak mengenakan tutup kepala, tidak pakai jilbab. Muncul kecurigaan di bulan ketiga. Sang ibunya kemudian ngontrol ke kamarnya. Ternyata posisi sajadah itu tidak berubah. Dari semula disimpan. Posisi mukena tidak berubah, dari pertama disimpan. Kayak kalau dipakai mah suka berubah posisinya, Pak. Mukena kadang-kadang ngalumbung di tempat tidur, dari alungkeun urang mah beres salat teh. Alungkeun kadang-kadang diseret ke kolong ranjang, ke kolong tempat tidur. Mukena kadang-kadang berubah, Pak, boh posisinya ataupun warnanya. Mukena itu kalau dipakai kadang-kadang suka ada hitam-hitam bintik di sininya nih. Cetian namanya teh. Cetian. Kadang-kadang timbul bau teh kotok, bau teh ayam. Kadang-kadang basah enggak dijemur. Kita mah kadang-kadang tahu mukena itu dicuci ketika istri kita lagi datang bulan. Wah, dicuci mukenanya, landasan basah. Ya. Itu enggak berubah tuh mukenanya. Berarti itu mukena enggak dipakai. Enggak dikenakan tuh mukena. Akhirnya timbul kecurigaan. Dibuntutilah anaknya setiap hari Minggu itu. Dibuntuti. Ternyata itu berangkat ke gereja. Tahu dia ke gereja, dibuntutin, datang ke rumah, minta saran, cerita tentang keluarganya itu. Kata dia, Kang Haji, bisa enggak anak saya supaya tidak berubah keyakinan? Besok nih tanggal 23 mau dibaptis. 25 Desember Natal, 23 Desember mau dibaptis. Karena sudah setahun dia masuk proses di gereja. Tanggal 23 mau dibaptis. Bisa enggak, Kang, anak saya supaya tidak jadi dibaptis? Bisa enggak anak saya berpindah keyakinan kepada Islam lagi, tidak murtad kayak hari ini? Saya enggak peduli dengan uang saya, silakan ambil mobil saya, silakan ambil itu uang saya, silakan ambil rumah saya, silakan buat Kang Haji, asal Kang Haji bisa mengembalikan anak saya untuk berpindah kepada Islam lagi. Saya enggak urusan dengan harta saya. Ambil harta saya, ambil mobil saya, ambil rumah saya, tapi kalau istri saya mah jangan diambil, kata dia, karena cuma satu-satunya. Atau embung ingin ke sekolah pemajikan anak, silakan ambil, saya nggak peduli. Yang penting anak saya kembali kepada Islam. Dia korbankan harta yang dia miliki, dia akan berikan pada siapapun yang bisa memerangi anaknya supaya kembali kepada Islam. Tidak peduli dengan hartanya. Saya bilang tidak ada seorang pun yang bisa mengembalikan keyakinan seseorang kecuali Allah. Saya coba telepon romonya, Kang Panahan. Saya telepon romonya, mau bisa enggak ini? Saya ceritain kondisinya. Kata dia apa? Beragama itu adalah yang paling asasi. Tidak boleh seseorang mengintervensi keyakinan seseorang atas dasar apapun. Tidak boleh. Saya coba telepon lagi supaya menggagalkan untuk dibaptis, karena bolak-balik orang tuanya. Tidak bisa kita kemudian merubah keyakinan seseorang atas dasar apapun, menghalangi orang beragama atas dasar apapun. Tidak bisa. Kenapa? Allah sudah mentahbiskan dari awal.
Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak bisa memberikan hidayah pada orang yang kamu cintai. Allah berikan hidayah kepada Allah yang kehendaki. Mahal hidayah itu, Pak. Sampai dia korbankan semua harta yang dia miliki supaya anak kembali kepada agama Islam, kepada perlakuan Islam, kepada keyakinan Islam, kepada hidayah Islam, kepada taufik Islam. Dia korbankan semuanya. Nggak peduli saya dengan harta saya, nggak peduli dengan materi yang saya miliki, asal dia bisa kembali kepada Islam. Bersyukur hari ini kita masih diberikan hidayah itu, diberikan amanah itu. Itu syukur yang tiada terhingga. Selain kita Allah jadikan sebagai manusia, Allah titipkan kepada kita taufik, Allah titipkan kepada kita hidayah, Allah titipkan kepada kita Islam, titipkan kepada diri kita iman. Itu yang sangat mahal. Sampai Rasul pun menangis, Pak, ketika pamandamnya beliau meninggal, Abu Thalib, sampai minta kepada Allah, ya Allah, kalau diizinkan oleh Engkau, aku akan jilati setiap inci tubuh pamanku. Akan dijilati Pak tubuh pamannya Abu Thalib itu oleh Rasul. Supaya apa? Api neraka tidak menyentuh tubuhnya. Saking sayangnya Rasul kepada pamannya Abu Thalib. Ngebela Islam lebih dari kita, Pak, ngebelanya. Ketika rombongan kaum Quraisy datang kepada Rasulullah, kepada Abu Thalib untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW, ditukar dengan apa? Silakan. Mau orang paling ganteng aku berikan, mau harta aku berikan, mau kedudukan aku berikan, asal Muhammad berhenti berdakwah. Abu Thalib jadi tameng, Pak. Tapi Allah tidak titipkan hidayah. Abu Thalib yakin dengan benarnya Islam, yakin dengan Rasulnya Muhammad. Abu Thalib memahami itu dan meyakini itu. Tapi Allah tidak berikan hidayah kepada Abu Thalib untuk mengucapkan kalimat syahadat. Kita mah bersyukur, Pak. Masih bisa sholat, masih bisa berjalan, masih bisa hadir pada kajian. Kita bersyukur, Pak. Kalaupun ketika kajiannya kita sambil ngantuk, sambil lapar, gak apa-apa. Yang penting kita duduk aja dulu. Perkara berikutnya Allah memberikan hidayah. Ini yang tidak boleh kita lupakan dan kita hilangkan. Ihdinas siratal mustaqim. Agar Allah senantiasa memberikan titipan hidayah kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang mulia, di Indonesia ini ada hampir 60 juta masyarakat pelajar di Indonesia. Ada 60 juta, Pak. Data tidak pernah berubah setiap tahunnya. Dari 58, 59, 60 juta setiap tahunnya masyarakat pelajar itu di Indonesia. Dan kita punya datanya lengkap. 54 jutanya itu belajar di sekolah umum. 54 juta sekolah umum dari TK, SD, SMP, SMA, SMK. Itu 54 juta. Yang di madrasah itu hanya 6 juta, termasuk pesantren itu hanya 6 juta. Di TK, SD, SMP, SMA agama dipelajari hanya 2 jam 1 minggu. 2 jam, leres ya. Drapodik 3 jam. Tapi existingnya 2 jam. Ya. Kenyataannya 2 jam mengajarkan ke siswa. Itu 2 jam. TK, SD, SMP, SMA. Di madrasah itu 13 jam diajarkan agama. Quran, hadis, fikih, akidah, akhlak, sejarah Islam, bahasa Arab. 13 jam. Di pesantren 24 jam. Dan kiai yang menjadi role modelnya, kiai yang menjadi qudwah dan uswahnya di pesantren 24 jam. Itu hanya 6 juta di madrasah dan pesantren. Yang paling banyak itu Sidogiri, 45.000 santrinya. Di Bogor ada pesantren yang banyak santrinya itu di Darul Mughni. Itu 4.000 santrinya. Di Kota Bogor paling banyak itu di Al-Falakiyah, 1.200 santrinya. Kabupaten itu ada yang 4.500 Darul Mughni santrinya. 54 jutanya agama dia pahami hanya 2 jam. Makanya pemerintah membuat berbagai macam rekayasa pendekatan pembelajaran. Ini menjaga akidah nih, menjaga Islam, menjaga hidayah lewat pendidikan. Dulu ada pendidikan namanya pendekatan humaniora tahun 80-an. Pendekatan humanistik pendidikannya. Cuma kenal ini budi doang, kerja aja sekolah teh. Ini budi, ini budi, ini budi. Ini budi, INIBUDI. Sistem SAS bacanya, struktur analisis sintesis. Satu papan tulis habis dengan tulisan ini budi, baheula. Waktu saya kecil. Kalau ini udah tua semua. Waktu kecil itu setahun pertama kenal budi doang.
Tahun kedua, cowok satu kenal kakak budi namanya Wati. Ini kakak budi namanya Wati. Anehnya muncul adiknya dulu, Budi dulu, karena Wati. Tahun kedua, cowok dua muncul adik budi namanya Iwan. Ini adik budi namanya Iwan. 2 tahun kenal 3 nama, Budi, Iwan, Wati. Humaniora, pendekatan kemanusiaan. Tahun ketiga muncul teman Budi namanya Amran, teman Wati namanya Irma. Iwan belum punya teman, caca kolam aneh nama. Udah belum musim TK waktu itu. Kelas 3 muncul pekerjaan ayah Budi, ibu Budi. Ibu Budi pergi ke pasar, bapak Budi pergi ke kebun. Sampai kelas 6 tidak ketemu siapa nama ayah Budi sebenarnya. Sampai hari ini meninggal pengarang buku bahasa Indonesia tahun 2021, dia merahasiakan siapa nama ayah Budi sebenarnya. Nama aslinya sahasi karena itu keajaiban. Hah? Budi Ramli. Itu keajaiban itu. Sama dengan Borobudur, sama dengan Menara Eiffel, Menara Pisa, taman tergantung di Brazil, Amazon. Itu keajaiban nomor 8. Ayah Budi itu siapa sebenarnya? Barangkali Bapak Ibu tahu, WA ke saya kasih hadiah. Budi ada di sini. Dulu humaniora, pendekatan pendidikannya humanistik, kenal orang dulu, dan agama menjadi ruhnya berikutnya. Nah, di SD itu 2 jam, SMP 2 jam, SMA 2 jam. Punten, bagaimana mungkin agama yang paling asasi, yang paling fundamental diberikan pelajaran hanya 2 jam 1 minggu. SMP 2 jam, SMA 2 jam. Di perguruan tinggi umum hanya tahun pertama PAI diajarkan. Ketika orang lagi butuh-butuhnya bimbingan, butuh-butuhnya pedoman, hanya 2 minggu seminggu, hanya 2 jam seminggu, bahkan tahun pertama di perguruan tinggi. Maka terlihat dari ini betapa kayanya pemahaman agama di negara kita hari ini. Sangat kaya. Karena agama dipelajari 2 jam. Sangat kaya apa pemahamannya. Kadang-kadang kalau dari mainstream yang benar, ini punten ini, kata penelitian Pak, di Jawa Barat itu hampir ada 192 aliran tumbuh subur tengah masyarakat. Itu dilun mudilun, sesat dan menyesatkan. Pemikiran tumbuh di tengah masyarakat Jawa Barat 192 di Jawa Barat. Contoh nih, contoh. Mumpung ada orang Garut. Di Garut Pak, ada sebuah komunitas masyarakat, ada komplok pengajian. Pimpinan itu mengaku sebagai Rasul dan Nabi. Di kampung Kang Haji Parahan ya. Ya. Itu muncul Pak, kelompok jadi nabi, kalau pimpinannya itu. Dan itu alasannya dari Quran Pak, ajarannya itu. Apa? Yang pertama, sholat yang dia kerjakan tidak harus menghadap kiblat. Kemana we? Ngadapnya Pak. Kenapa? Dia munculkan perennial alasannya, dari Quran alasannya. Kata dia baca Quran, surah Al-Baqarah, walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Milik Allah Masjid Maghrib, barat timur miliknya Allah. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap akan bertemu dengan wajah Allah. Bagi orang yang punten yang tidak paham agama akan mudah diambil, di-drive itu sebagai sebuah kebenaran, diambil sebagai sebuah keyakinan. Oh benar, Quran mengatakan begitu. Kemanapun kita menghadap akan bertemu dengan wajah Allah. Jadi sholat nggak mesti ke kiblat. Kemanapun Allah akan bertemu dengan wajah kita. Jadi kalau repot kalau berjamaah Pak, sab kahiji kakulon, sab kadua kawetan, sab katilu kakaler, sab kaopat kakidul. Pasurku ngadu bujur. Karena agama dilogikakan, agama dirasionalkan, agama dia ta'akulkan, ta'akuli. Padahal tidak semua proses syariah itu goer ta'akuli. Ta'akuli, ada yang goer ta'akuli, suprarasional. Ajaran pertamanya itu, sholat yang dia kerjakan tidak menghadap kiblat. Itu dari Quran tuh pemahamannya. Bagi orang yang, mohon maaf, pondasi agamanya cetek, akan mudah ikut. Nah itu pengikutnya banyak. Jadi kelompok-kelompok itu pengikutnya banyak Pak, nggak sedikit Pak. Ini bukan orang kaleng-kaleng Pak. Pendidikannya menengah ke atas, ekonomi menengah ke atas. Apalagi sekarang Pak,
belajar agama lewat HP. Ada penelitian pada Bogor ini Pak, 58 orang itu belajar agama dari HP sekarang. 58% belajar agama dari YouTube. 58%. Dan Bogor termasuk daerah merah karena masyarakat netizen. Setiap kita sekarang kan punya HP. Kadang-kadang HP-nya 2, bahkan 3. Satu di mobil disimpan, itu diturun kereta. Rahasia itu rahasia. Jangan kerekam, itu bahaya. Ajaran kedua, sholat yang dia kerjakan itu hanya 2 waktu, ketika terbit dan tenggelam matahari. Hanya 2 waktu Pak. Ngenahan jeung nu keur males mah. Kapan waktunya? Ketika terbit dan tenggelam matahari. Kata dia baca Quran, surah Al-Isra. Apa? Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasyakil laili wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Orang yang baru paham Islam mudah terbawa. Oh, ini hebat dari Quran dalilnya. Tapi kemudian dia menafsirkan, interpretasinya ta'akul, rasionalisme. Diakalkan semuanya. Yang ketiga ajarannya, sholat yang dia kerjakan itu minimal 2 rakaat, maksimal tidak terbatas. Kenapa? Rasul begitu dulu, minimal 2 rakaat Rasul itu sholatnya. Bahkan waktunya enggak terbatas Rasul dengan sahabat. Betul, sebelum Isra Mi'raj. Makanya ada petilasannya sholat sunat mutlak 2 rakaat minimal. Jadi enggak ada sholat sunat 1 rakaat, 2 rakaat. Itu sholat sunat mutlak. Dulu sahabat dan Rasul sholatnya kapan saja, di mana saja, minimal 2 rakaat. Jadi sholat sunat mutlak. Muncul Isra Mi'raj kemudian sholatnya inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Ajarannya gitu Pak, minimal 2 rakaat, maksimal enggak terbatas. Jadi lamun maghrib capek 2 rakaat cukup. Subuh bari senam pagi 100 rakaat. Bari taiso, bari yoga. Semua diakalkan. Kenapa? Karena paham agama, mohon maaf, hanya 2 jam 1 minggu. Ajaran berikutnya itu ke Mekah itu nggak harus ke Mekah, jadi haji itu mahal dan masa antriannya lama. Bogor ini masa antriannya 23 tahun. Kota Bogor, kabupaten itu 21 tahun. Depok itu 30 tahun, Bekasi 32 tahun, Bandung 35 tahun masa antriannya. Paling pendek itu Sukabumi 18 tahun masa antriannya. Kata dia nggak usah ke Mekah jadi haji mah, cukup ke Sukabumi. Atau dengan orang Bogor kemana bisa ngal poe Pak, naik elap siluman, trotoar gede dihantam terus kemana nama. Sahadatnya berubah. Kenapa? Karena dia punya syariat, punya risalah. Setiap Nabi Rasul punya risalah, maka syaratnya ganti. Syaratnya ganti Pak. Lamun orang kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia ganti. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna qudrat sakti laut kidul. Syaratnya ganti. Itu pengikutnya enggak kaleng-kaleng Pak. Ekonomi menengah ke atas, pendidikan menengah ke atas. Mungkin Bapak Ibu masih ingat Kiai Kangjang itu yang viral dulu, yang kalau dia duduk begini ini dari pantatnya keluar duit. Ya, Kiai Kangjang itu kan pengikutnya salah seorang kan tokoh besar di kita Pak, profesor doktor, ikut kelompok itu. Bukan orang kaleng-kaleng Pak, kelompok-kelompok begitu itu. Pendidikan menengah ke atas, ekonomi menengah ke atas. Kenapa? Dasar agama sangat rapuh. Atau kalau duit tina pantat atau kumaha tertarik atuh. Di Bogor Pak, Jawa Barat 192. Setiap daerah punya apa? Setiap daerah punya apa? Ada nabi palsu muncul di Subang, nama-nama Odon. Odon jadi nabi Pak. Di Cirebon muncul nabi namanya Tukimin. Di Bandung muncul tukang becak nabi namanya Tantowi. Setiap tempat punya nabi Pak. Bahkan di Bogor Pak kabupaten itu nabi itu banyak Pak. Ditangkapan ke polisi nabi deh. Ayo jadi malaikat ditangkap ke polisi. Di Parisa ke polisi haus minum aqua. Makanya malaikat daek minum. Nabi dan Rasul di Kabupaten Bogor banyak ditangkap Pak. Rasul ditangkap ke polisi. Bahaya kita polisi nangkap Rasul. Di Bogor Pak ada 58. Kita punya catatan. Saya punten sekretaris MUI Kota Bogor. Kita punya catatan Pak,
ada 58 Pak. Aliran yang menyimpang dari mainstream agama yang sebenarnya. Yang terakhir Pak, kita gerebek itu di daerah Bogor Selatan Pak. Ngaji itu jam 1 sampai jam 4 subuh. Jam 1 malam sampai jam 4 subuh ngajinya Pak. Itu kalau ngaji Pak, nggak kelihatan, padahal dalamnya banyak. Dalamnya itu banyak. Kayak gini lah, penuh lah. Di pinggir-pinggir, di tengahnya kosong. Waktu suruh ya. Sampai jam berapa? Mohon lewat 10 menit ya Pak ya, supaya kita bisa sholat isyraq. Nah, supaya ini nggak ngegantung nih. Ngajinya jam 1 sampai jam 4 malam sampai subuh. Itu pemimpinannya, ini mudah-mudahan nih nggak ada di sini. Itu dari Karawang, datang ke Bogor cuma buat ngajar ngaji. Mudah-mudahan nggak ada orang Karawang. Ajarannya itu Pak, yang pertama kata dia, sekarang ini belum wajib sholat, belum wajib zakat, belum wajib puasa, belum wajib haji. Kenapa? Masih periode Mekah. Rasul ketika di Mekah Pak nggak ada kewajiban apapun kecuali setahun sebelum hijrah ada di Isra Mi'raj kan, kewajiban sholat muncul. Tapi haji, saum, zakat itu di Madinah diwajibkannya. Ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Kata dia, sekarang ini masih berada di Mekah. Belum wajib sholat, belum wajib puasa, belum wajib zakat, belum wajib haji. Ngeunah Pak, kerja malas mah Pak. Sholat teu wajib, puasa teu wajib, beuteung koreseun manehna mah. Ya. Zakat nggak wajib, haji nggak wajib. Ajaran pertamanya. Itu rasional Pak. Yang kedua ajarannya, dosa itu bisa ditebus. Jadi kalau dia sama gurunya dosanya 1 juta, ini 2 juta, ini 3 juta, itu dia punya sertifikat. Jadi kalau meninggal, datang malaikat munkar nakir, itu sertifikat tinggal dikeluarin. Malaikat nggak tahu ya, saya kan orang pusat punya sertifikat penebus dosa. Jadi ketika meninggal itu dibawa sertifikat. Jadi diperlihatkan pada malaikat munkar nakir di alam kubur. Dia langsung ke surga nama. Jadi dosa itu diteguh, diperkirakan sama gurunya. Wah bapak mah dosanya ini mah cuma 500.000 gitu. Kenapa? Kelihatan ini mah dosanya 5 jutaan. Dibayar Pak, muncul sertifikat. Yang ketiga ajarannya, semua pengikutnya wajib hidup selibat, hidup mandiri, hidup sendiri. Kalau dia punya suami wajib bercerai, kalau dia punya istri wajib berceraikan. Wajib selibat pengikutnya itu. Yang keempat ajarannya itu, kalau beres ngaji Pak, beres ngaji ini begini nih, itu lampu dimatiin. Dia berebut perempuan karena bercampur ngaji perempuan dan laki-laki. Jadi kalau beres ngaji lampu dimatiin, berebut tuh cari pasangan. Yang dia dapat hari itu adalah istrinya. Itu kalau sudah dipakai sama gurunya, itu wajib surga tuh. Jadi ngeunaheun guru mah ningalikeun teh mimiti gitu, nu herang saeutik cirian. Itu ajarannya Pak. Jadi ngajinya itu beres ngaji, mereka hidup 7-Eleven. Hidup serba boleh. Hidup serba enak, berganti-ganti pasangan. Yang keempat, ajarannya itu kata dia nanti akhir zaman Rasul Muhammad bakal datang ke Bogor dan sujud kepada pimpinan mereka. Itu sekarang marak Pak. Bahkan tahun kemarin kita menangkap satu pengajian itu hotel ke hotel Pak. Atau kumaha ngaji bener dah ngajar nanti masalah-masalah acak. Tidak hidup di pendidikan keagamaan, tidak di pesantren, nggak di mana-mana. Tahun lalu kita nangkep Pak, kajian hotel ke hotel. Saya tahu itu karena ada jamaah saya datang ke rumah. Kata dia, Pak Haji bisa enggak? Rumah saya mau jual, properti saya mau jual, mobil mau saya jual. Itu kalau diperkirakan hampir 2-3 miliar properti yang dia punya, mobil. Karena kelas premium mobilnya Pak, premium semua Pak mobilnya. Rumahnya bagus di komplek elit. Dia mau jual, nggak apa-apalah 1,5 miliar dibeli sama Pak Haji. Dia percaya Pak, saya banyak duit Pak, sangat percaya dia Pak. Dan saya nggak percaya saya punya duit. Saya jangan percaya saya punya duit Pak, dia percaya Pak. Datang Pak nawarin propertinya, dibelilah 1,5 miliar katanya.
Saya bilang, Bapak percaya nggak saya punya duit? Percaya, saya aja nggak percaya saya punya duit. Dia mau jual rumahnya itu dengan harga murah. Saya tanya, kenapa mau dijual Pak murah begitu? Saya ingin hidup bahagia Pak Haji. Umur sudah tua, sudah pensiun, menjelang kematian. Saya pengen hidup saya husnul khotimah. Istri saya juga sama ingin husnul khotimah. Dosa loba lah, baheula keur leutik, keur ngora ketika dewasa, bahkan ketika rumah tangga. Dosa banyak. Saya ingin tobat. Ingin hidup bahagia di alamnya kekal abadi itu. Saya mau jual semuanya. Hubungannya apa dengan jual properti dengan husnul khotimah, Pak? Saya mau nebus dosa saya. Mulai itu, motif ekonomi itu. Saya mau nebus dosa saya, Pak Haji. Dosa saya banyak, saya mau tebus ke guru saya. Berapa harganya? Kalau dosa saya mah gak banyak Pak Haji, cuma 1 miliar, cuma 500 juta dosa saya. Istri saya yang gede Pak. Istri saya mah gede, tebus dosa saya 1 miliar Pak. Nah sababna loba dosa nama nama. Salaki diomongkeun, Pak Batur diomongkeun. Pemajikan kadang-kadang loba teh ngomong daripada cicingna pamajikan uing mah. Da tuh uing karang sakecap pamajikan geus 2 kaseteun ngomongna teh. Dosa malulu, dosana loba 1 miliareun. Mulai itu motif ekonomi yang muncul, motif uang yang muncul dari kelompok pengajian itu. Dosanya saya 500 juta, istri saya 1 miliar, 1,5. Jadi ketika saya meninggal, saya ingin mendapatkan kebaikan yang kekal abadi ketika sudah meninggal dunia itu. Saya kemudian gali itu, pengajiannya apa dan di mana. Saya coba menyusup beberapa orang yang susupkan. Ternyata memang kajiannya agak membahayakan. Kenapa? Contoh misalnya Pak, kata dia, puasa itu cukup 20 hari, nggak usah sebulan. Atau menahan ke urang mah, malas puasa mah, cukup 20 hari. Kenapa? Karena 7 hari sudah diambil sama wanita yang datang bulan. Wanita datang bulan kan rata-rata 7 hari Pak, minimal 3 hari, rata-rata 7 hari, maksimal 15 hari. Laki-laki juga sama, nisbat mafhumnya kepada perempuan yang datang bulan. Kalau perempuan istri kita datang bulan itu 7 hari rata-rata, maka laki-laki pun boleh tidak berpuasa 7 hari. Nisbatnya ke situ. Namanya kias. 7 hari nggak puasa sama dengan perempuan datang bulan. Jadi nggak ada masa menopause, 7 hari nggak puasa. Diplet. Laki-laki juga sama 7 hari. Dan baru 3 hari sudah diambil sama Siti Maryam, kata dia. Siti Maryam itu puasa 3 hari. Ini najatul lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya, surah Maryam. Siti Maryam 3 hari kata dia puasanya, maka pas 10 hari kita nggak puasa. Jadi kalau puasa kita 29 hari, cukup 9 hari kita puasa. Kalau kita puasa 30 hari, cukup 20 hari kita puasa. 10 hari sudah diambil sama yang datang bulan dan diambil sama Siti Maryam. Tapi dibayar nggak puasanya, namanya fidyah kata dia. Berapa bayarnya? Beda-beda orangnya. Ieu mah misalnya sapoena 50.000 fidyahna. Ieu mah 200.000, ini mah 1 juta, beda-beda fidyahnya. Dibayarkan itu dikompensasikan dengan uang. Kita proses Pak. Kemudian kita menguliti beberapa ajarannya dan inilah kemudian kita minta bertobat. Kalau nggak tobat, kita proses ke hukum. Karena sudah pelecehan agama. Itu banyak Pak di tengah masyarakat seperti itu. Kenapa? Karena fondamen dasarnya berasal dari agama yang sangat rapuh. Pemahaman agama yang sangat minimalis. Maka bersyukur Pak kalau kita masih bisa hadir di pengajian subuh ketika Ramadan walaupun setahun sekali. Kalau bulan biasa di hari malam 6. Hari subuh juga, alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih Allah sempatkan hadir. Ini nikmat yang luar biasa. Ini anugerah yang hebat luar biasa. Allah sempatkan kita seperti ini. Inilah kenikmatan yang hebat luar biasa. Sampai Allah firmankan, alam taro ilal ladzina baddalu nikmatallahi kufra wa ahallu qaumahum darul bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Bersyukur dan sangat bersyukur Allah masih sempatkan kita untuk hadir pada kajian kali ini dan kajian-kajian di hari yang lalu dan bulan-bulan yang lalu, untuk terus kita memupuk pemahaman agama yang kita miliki hari ini, terus menyuburkan dan memelihara amanah keimanan, keislaman, tauhid, hidayah, taufik ada dalam diri kita.
Karena itu kalau nggak dijaga, kalau tidak dipupuk, kalau tidak kita proteksi, akan mudah lepas dengan gampangnya dari diri kita, dari hati kita, dari jiwa kita. Bersyukur alhamdulillah Allah tidak hanya menjadikan kita sebagai manusia, tetapi juga menjadi manusia yang memupuk iman, tauhid, hidayah, taufik ada pada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan kita terus bisa menjaga, memproteksi, melestarikan, menyuburkan hidayah ini agar tetap lestari di hati kita dan di kita masing-masing. Dan kita Allah wafatkan di akhir kehidupan kita dengan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Ada yang bertanya? Enggak ada, alhamdulillah. Kita salat Isra, insyaallah. Semoga Allah memberikan terus titipan hidayah ini lestari dalam diri kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi